Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Terima kasih banyak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, sesuatu yang baik, segala perkara yang sifatnya baik, tidak dimulai dengan nama Allah, tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan terputus abtar. Sama seperti abtar itu artinya sama seperti apa yang kita baca di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal. Ini ayat ketiga ini kalau kita mau baca tafsirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak ada keturunannya, terputus. Ya, terputus keturunannya. Maka ayat ini turun untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang terputus keturunannya ibu itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang mengejeknya. Nah, dari hadis ini kita tadi sudah memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memulai sesuai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka semoga apa yang kita kerjakan dalam kajian ini, yang kita kaji pada hari ini, bisa membawa keberkahan dan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke dalam tafsirnya, pelajaran kita lagi lanjut di ayat ke-198, masih dalam haji. Tadi ada mungkin satu persoalan, kenapa kami mengucapkan basmalah dengan jahar. Kalau kita baca tafsir Tanwir, ketika membahas lafaz basmalah, diperselisihkan di sana, dituliskan di sana ada perbedaan pendapat. Apakah bismillah itu termasuk dalam ayat dalam setiap surat, atau dia keluar dari surat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surat Al-Fatihah, atau dia di luar dari surat Al-Fatihah? Nah, ini persoalan yang kedua. Nah, kalaupun nanti kita melihat pendapat dari Imam Abu Hanifah, beliau menyampaikan bahwasanya ayat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang sendiri, yang tidak masuk dalam satu surat apapun, dan sudah sepakat bahwasanya dia masuk ke dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Tetapi mayoritas pendapat disebutkan dalam tafsir At-Tanwir itu bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat dalam surat Al-Fatihah, dan juga
sebagai awal-awal atau sebagai pembuka surat, kecuali surat Baro'ah. Apa surat Baro'ah itu? At-Taubah. Ya, kenapa tidak disebut dengan bismillah di awal? Karena di sana ada ancaman Allah kepada orang-orang musyrikin. Ya, mengumumkan peperangan. Ya, tentang di surat Al-Baro'ah. Maka di sana disampaikanlah bahwasanya apabila seseorang ingin membaca bismillah, karena Al-Fatihah tadi sudah sepakat, sedangkan surat-surat itu hanya untuk menjadi pembeda antara surat satu dan surat yang lainnya. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku tidak mengetahui adanya perbedaan surat ini dan surat yang lain kecuali setelah turun lafaz atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu. Aku tidak tahu ini perbedaan antara surat Al-Baqarah, mana akhir dari surat Al-Baqarah, mana lagi mulai dari surat Al-Imran, kecuali setelah turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka disampaikannya di sana di tafsir An-Tanwir, kalau kita baca, diperbolehkan orang memakai ketika membaca bismillahnya secara jahar. Dan itu ada juga tuntunannya dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah satu hari dia sholat mengimami para sahabat yang lain. Dan bismillahnya dijaharkan. Maka setelah sholat beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya akulah sholatkulah yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau kita lihat Abu Hurairah itu, mohon maaf, ketika masuk Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya sudah sangat tua. Yang artinya Abu Hurairah pun dia masuk Islam itu umurnya pun tidak muda lagi. Tetapi apa semangatnya? Ya, semangatnya untuk apa? Untuk bisa menuntut ilmu agama itu. Jangan kita mengambil kesimpulan orang yang belajar pertama lebih pintar daripada orang yang belajar terakhiran. Ini lihat Abu Hurairah. Ketika dia tidak di masa mudanya, tidak masa mudanya, dia sudah masa tuanya belajar. Sampai nanti di dalam sejarah kita lihat bahwasanya meriwayatkan banyak sekali hadis, 5.734 hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal ketika belajarnya sudah masa tua. Itu artinya tidak menjamin orang yang belajar dari masa mudanya itu lebih pintar daripada orang yang mulai belajar dari masa tuanya. Bisa jadi hikmahnya itu diberikan oleh Allah dan lebih daripada orang yang di masa mudanya belajar. Oke, ini mempunyai pesan kepada diri kita bahwasanya jangan bosan-bosan. Tidak ada kata waktu itu terlambat, tidak ada. Belajar saja, itu kita disuruh belajar, tidak ada. Tidak usah malu kita sudah tua dan lain-lain, tidak. Ya, kita itu di pandangan Allah bagaimana, bukan di pandangan manusia. Ya, jadi Abu Hurairah ini mengatakan seperti itu. Setelah sholat dia menyatakan, sholat saya ini lebih benar dan lebih paling sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang menyatakan bahwasannya bismillahnya itu disirkan, itu ada dua riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Diriwayatkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat yaftatahu bihamdillah. Ya, membaca langsung alhamdulillah yang artinya bismillahnya disirkan. Barulah di sana disebutkan kalau kita baca di muqaddimah tafsir Tanwir itu tentang baca basmalah itu dua-duanya diperbolehkan. Nah, kenapa saya membaca dengan bismillah ini agar kita bisa mengetahui bahwasanya ini tidak salah. Ada yang membacanya dengan jar, ya silahkan, dalilnya jelas tadi. Ya, tadi ada yang membaca dengan sir, itu dalilnya jelas dan itu disebutkan dalam tafsir Tanwir juga di Muhammadiyah.
Diperbolehkan. Ya, jadi jangan sampai dengan ketidaktahuan kita menyalahkan orang lain. Ketidaktahuan kita menyalahkan orang lain. Maka ini diperbolehkan saja. Ya, dengan jahar dan sir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami awali hadisnya, segala sesuatu yang baik, ingat yang baik. Ya, perkara-perkara yang baik itu tidak dimulai dengan nama Allah, maka itu akan terputus. Maksud terputus di sini dua. Tafsirkan oleh para ulama, satu, ya, keberkahannya akan terputus. Mungkin amalannya akan berhasil, tetapi keberkahannya terputus. Yang kedua, mungkin amalannya berhasil, tetapi bisa jadi nanti ketika dia mengamalkan, itu niatnya tergantikan, sehingga apa? Nanti terputus, tidak bisa menjadi pahala nanti di yaumul qiyamah. Apapun pekerjaan kita yang baik, ucapkan bismillah, walaupun kita itu merasa diri kita bisa. Walaupun diri kita misalkan menghadapi ujian, selanjutnya kita sudah belajar, kita sudah biasa, itu sudah yakin di sini gampang saja. Ya, tetapi ambil itu atau bawa nama Allah, bismillah, minimal bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Karena baknya itu saja diawali dengan bak di arti harokat dan kasrah, itu artinya al-isti'anah wal isti'adah, meminta bantuan dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari Allah. Jadi ini yang ingin kami bahas di awal, agar kita lebih luas lagi wawasan kita, sehingga semoga nanti ketika kita menjadi imam, dan Syekh sudah pernah sholat di Masjid Istiqlal, awalnya memakai bismillah dijaharkan, tetapi yang kedua tidak dijaharkan. Nah, ini menyajikan pesan kepada diri kita bahwasanya memang dua-duanya itu memang punya dalil yang dan kuat. Ya, seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita baca ayatnya masih dalam haji. Sebelumnya saya ingin membahas wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat ini turun banyak disebutkan kepada ahlul Yaman. Orang-orang yang tinggal di Yaman ketika mereka mau pergi berhaji, mereka tidak membawa sedikit pun bekal. Mereka mengatakan natawakkal 'ala Allah, kami bertawakal saja. Nah, jadi dia doanya saja tetapi tidak mau ikhtiar. Sama seperti orang sabar, ini perlu kami sampaikan. Kapan orang itu dikatakan sabar? Ini hampir mirip-mirip nih antara sabar sama pasrah. Iya kan? Sabar dan pasrah itu hampir beda-beda, hampir sama ini. Apa perbedaannya? Orang pasrah sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, dia tidak mau berusaha lagi. Diberikan sakit, ya tidur saja dia. Orang yang sabar itu berbeda. Orang yang sabar itu ada ikhtiarnya. Dia mau diberikan musibah oleh Allah, sakit misalkan, dia pergi ke dokter. Itu namanya orang bersabar. Sudah ke dokter, sudah ikhtiar, tetap sakitnya belum sembuh, dia bersabar. Kalau dia tidak ke dokter, pasrah namanya. Rasulullah SAW diberikan, ya Allah, kalau kita baca ujian-ujian Rasulullah itu, ya Allah, berbeda dengan ujian kita. Diberikan ujian kelaparan sampai, mohon maaf, batu itu diikatkan di perut. Batu diikat di perut, ya Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah diam? Tidak. Berusaha mencari makanan. Itu disebut dengan sabar. Kalau orang tidak mau berikhtiar, sakit ya biasa, biarkan saja sakit, ini sudah ketetapan Allah. Tapi dia tidak mau ikhtiar, itu namanya pasrah. Awal untuk merontokkan dosa-dosa. Iya, ya memang merontokkan dosa, tetapi kita itu tidak mau berikhtiar. Kita diberikan ikhtiar. Yang memang bahwasanya kita yakini bahwasanya Allah yang menyembuhkan penyakit, tetapi ikhtiar kita itu harus bisa keluar juga. Jangan, ini beda tipis ini antara sabar dan pasrah. Pasrah. Kalau setelah kita sudah berikhtiar, sudah ke dokter, seluruh ke dokter kita sudah datangi, baru tidak ada
yang bisa menyembuhkan, kita sudah minum obat dan lain-lain, barulah nanti di akhir pasrahkan kepada Allah. Sama ceritanya seperti Nabi Ayyub alaihissalam, datang ke seluruh dokter yang ada di zamannya, semuanya tidak bisa menyembuhkannya. Maka apa? Dia pasrah kepada Allah. Sudah ikhtiarnya. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan kemarin ini bahwasanya penduduk Yaman ketika pergi dia ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji tidak membawa bekal sedikit pun. Dia mengatakan kepada Allah, "Natawakkal 'ala Allah." Kita sudah pasrah aja. Nanti kalau semoga nanti di jalan dapat makanan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, kita tahan lapar saja. Tahan perut saja. Ya, itu seperti itu barulah disampaikan. Di akhirnya mereka apa yang dilakukan? Mohon maaf, di akhirnya mereka meminta-minta. Padahal kita sudah dengar sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-yadul ulya khairu min yadis sufla wabda' biman ta'ul." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Dan mulailah dari orang yang paling membutuhkan. Tangan di atas itu lebih mulia. Maka umat Islam ini atau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya hukum-hukum seperti tadi itu agar menjaga marwah kita, harga diri kita. Ya, bahwasanya kita disuruh untuk berbekal. Ya, berbekal bekal yang baik, dan kalimat tazawwadu atau zat itu diambil dari ziyadah. Ziyadah itu apa? Lebih. Ya, kalau kita pergi, misalkan mudik, pasti kita itu melebihkan bekal kita. Berangkat misalkan 3 hari perjalanan ataupun 1 hari perjalanan, pasti kita membawa bekal yang lebih untuk menjaga-jaga. Maka kalimat zat di sini, tazawwadu fa inna khairaz zat. Zat itu diambil dari ziyadah. Ziyadah itu lebih, bekal yang lebih. Ya karena apa? Kita tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi nanti di perjalanan. Maka dianjurkan untuk membawa bekal yang lebih. Kalaupun kita sudah cukup, bisa mungkin teman kita bisa membantu orang lain. Dan manfaatnya juga nanti tersambungkan kepada ayat selanjutnya. Kalau misalkan engkau sudah membawa bekal yang lebih, selanjutnya bekal itu masih tersisa, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jual beli nanti ketika engkau melakukan haji. Maka di ayat selanjutnya itu, fa inna khairaz zadi taqwa, dan ketahuilah bahwasanya ketika engkau berbekal segala bekal makanan, minuman dan seluruhnya, ya ingat bahwasanya jangan sampai berbekal hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai berbekal harta-harta yang engkau dapatkan dari harta orang lain, yang engkau ambil dari kezaliman secara zalim. Maka itu tidak akan bisa membantu dirimu, bahkan itu akan mencelakai dirimu. Rokok. Kalau misalkan kita lihat dari rokok, nih hukum rokok ya. Kalau ini memang pembahasannya sensitif, tetapi pendapat kami lebih baik ditinggalkan. Ya, ini pendapat kami pribadi, bahwasanya lebih baik ditinggalkan. Tapi mungkin ada yang mengatakan boleh karena hukum rokok di zaman Rasul itu tidak ada. Ya, apakah ada rokok di zaman Rasul? Tidak ada. Barulah balik dari sini, ya baliklah dari hukum-hukum yang ada. Ada yang mengatakan makruh karena tidak berani mengharamkan. Ya, ada juga yang mengatakan haram. Jadi memang di situ ada 2 pendapat, tapi pendapat kami lebih baik ditinggalkan. Karena kalau kita lihat lebih baik merokok itu, kalau kita lihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya, lebih banyak mudaratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada diri kita untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Baru kita lanjutkan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nah, ini dia. Tadi kita kaitkan dengan bekal. Apabila bekalnya itu masih banyak, tersisa, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk memperjualbelikan bekal tersebut. Sisanya engkau jual belikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sana. Laisa alaikum junah. Kalimat junah itu artinya dosa. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian ingin mencari fadlan. Fadlan itu keutamaan. Keutamaan maksudnya apa? Jual beli di sana. Karena jual beli itu keberkahannya atau keutamaannya diberikan oleh Allah. Ini makanya ditambahkan selanjutnya mir rabbikum. Segala kefadilahan, segala keutamaan-keutamaan yang ada itu kembalinya harus kita kembalikan kepada Allah. Kita dapat misalkan harta yang halal pada hari ini, yang jumlahnya banyak ataupun sedikit, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah keutamaan. Kita bisa hadir di tempat ini, itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita daripada orang-orang lain. Mungkin ada dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih terbaring tidur di kasurnya. Maka lafaz ini ditambahkan mir rabbikum. Seakan-akan mengajak kita untuk berpikir bahwasanya seluruh kefadilahan, keutamaan itu sumbernya dari Allah. Kita mendapatkan manfaat-manfaat di muka bumi ini, apapun itu bentuknya, kita kembali itu semuanya sumbernya dari Allah. Kalaupun Allah tidak mengizinkan, maka mustahil itu kita mendapatkannya. Maka tadi dijelaskan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Ya, tadi ini ayat ini kalau kita jelaskan ada juga banyak hadis bahwasanya nazalat. Kalau kita lihat riwayat Imam Bukhari, kita bacakan dulu hadisnya. Ada orang fa'athamul ayyat tajru fil mawasimil hajj. Sebelumnya orang-orang itu ya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang namanya pasar Uqas. Ya, ada mempunyai pasar. Pasar-pasar itu di mana di sana diperjualbelikan banyak sekali barang-barang. Maka di awal sebelum ayat ini turun, kaum muslimin yang pergi ke haji, kaum muslimin yang pergi ke tempat haji atau ke kota Mekah tidak mau datang ke pasar Uqas ini. Karena apa? Takut. Ya, karena diawali tadi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Mereka hanya pergi untuk haji saja. Tidak mau mencampur adukkan masalah dunia dan akhirat. Saya datang ke sini hanya untuk haji saja. Saya datang ke sini hanya ibadah saja. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Ya, tidak mau berjual beli, tidak mau transaksi yang lainnya. Saya hanya mau ibadah saja di sini. Maka ketika itu turunlah ayat ini, bahwasanya tidak dipersoalkan, tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian itu pergi pasar Uqas tadi untuk memperjualbelikan barang kalian, ya, atau memperjualkan bekal yang tadi engkau membawa lebih atau lebih dari sana. Maka di sini ayatnya dijelaskan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin. Barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Nah, ini dia penting. Kalau kita fokus ke dalam lafaz afattum. Afattum diambil dari lafaz afadha yufidu. Banjir bahasa Arabnya faydan. Banjir itu artinya seluruh alam, seluruh daratan itu sudah terpenuhi dengan air. Nah, di ayat ini menjelaskan kepada diri kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan Arafah. Bagaimana keadaan Arafah? Banjir manusia. Kalaupun kita mungkin datang di awal, selanjutnya kita tidak akan sadar sudah penuh itu dengan manusia seluruhnya. Ya, mungkin yang pernah berangkat haji itu pasti merasakan.
bagaimana Bukit Arafah itu sangat penuh. Dan ketika orang wukuf di Arafah itu adalah sebaik-baiknya hari. Dianjurkan banyak berzikir. Orang-orang yang tidak berhaji atau yang berhaji yang berada di Bukit Arafah banyak berdoa, sedangkan orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji, doanya adalah tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya. Ya, kapan itu? Di 9 Zulhijjah, ketika kita berpuasa. Puasa kita kenal dengan puasa Arafah. Yang menjadi persoalan sekarang, ini mungkin ada perbedaan pendapat yang menjelaskan bahwasanya kapan puasa Arafah. Apakah ketika orang berada di Bukit Arafah itu, atau ada kaitannya dengan, ya dikaitkan dengan tanggal 9-nya. Ya biasanya ini kan terjadi perbedaan. Di Arab Saudi sudah wukuf, sedangkan di sini belum masuk 9-nya. Nah, terus mana kita ambil pendapat? Perlu kami sampaikan, ini pendapat yang kami kuatkan. Kalau kita buka hadis, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan puasa Asyura dan puasa Arafah. Asyura itu kapan? 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang fadilah hadis ini, beliau, kalau kita lihat teks hadisnya, narasi teks hadisnya, itu dijelaskan bahwasanya wa shaumi yaumi Arafata, dan berpuasa di hari Arafah adalah lafaz yaum. Sedangkan ketika menjelaskan tentang keutamaan puasa Asyura itu tidak memakai yaum. Yaum itu artinya hari. Apa perbedaannya? Maka di sini para ulama hadis menjelaskan bahwasanya yang menjadi fokus di situ adalah yaumi Arafah, yaumnya di situ. Hari Arafah. Hari Arafah itu sudah dikenal bahwasanya di tanggal 9. Ya, 9 Zulhijjah. Maka orang yang mungkin berbeda-beda ibtilaul matali, apa yang namanya berbeda menghitung kalendernya itu, maka itu dia nanti berpuasanya ketika di negaranya itu 9 Zulhijjah. Dan ini pendapatnya. Makanya alhamdulillahnya mari kita dukung bersama-sama di PP Muhammadiyah ingin menjadikan atau adanya kalender tunggal hijriyah. KHGT, kalender hijrah global terpadu. Ini biar bagaimana, biar nanti seluruhnya satu matla atau satu penentuan yang tidak berbeda-beda lagi. Ya, semoga ini bisa disusun lagi, karena kemarin terakhir ketika saya ikut Munas itu menyatakan insya Allah berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi sudah akan diterbitkan, dan nanti akan kita semua yang Muhammadiyah juga mendukungnya dengan membelinya, nanti membeli atau dengan mensupportnya seperti itu. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang Arafah. Jadi, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kalian sudah selesai berkumpul, afat itu adalah berkumpul. Ya, kalian itu sudah menguasai Arafah, sudah seluruhnya memenuhi Arafah. Ketika itu, maka ketika engkau pergi ke Muzdalifah, Masy'aril Haram itu diambil, atau Masy'ar itu artinya hati atau perasaan, asy'ur. Al-Haram itu tempatnya. Maka ketika engkau maksudnya di Masy'aril Haram itu adalah Muzdalifah. Ketika engkau sampai di Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah. Maksud dari berzikir kepada Allah ini bagaimana? Salat. Ya, bersalat di Muzdalifah dengan jamak antara maghrib dan isya. Dan Rasulullah SAW menjamak salat maghrib dan isya. Bagaimana tata caranya? Beliau itu salat duluan, jamak takhir.
beliau sholat dulu, baru sholat isya dulu, baru diam dulu, yang lain diam, sampai seluruh untanya diam, berdiri, duduk. Dari yang sebelumnya berdiri, duduk. Nah, disinilah menjadi dalil dari ulama bahwasanya boleh adanya jarak antara jamak. Tidak langsung. Jadi misalkan Bapak sekarang melakukan safar. Jadi pernah kami sampaikan jamak dan qasar berbeda. Ini yang harus kita garis bawahi. Jamak dan qasar itu berbeda. Qasar itu hanya disebabkan oleh orang yang melakukan safar. Kalau jamak itu masih sempurna, dia rakaatnya disebutkan atau disebabkan karena adanya kesulitan, ada uzur, macet di jalan, pulang sore, datangnya baru isya, jamak sholat. Selanjutnya sakit, itu bisa boleh menjamak sholat. Ya, juga Rasulullah menjamak ketika di Muzdalifah, sholat maghrib dan sholat isya. Nah, perlu kami sampaikan di sini, ketika itu Rasulullah SAW antara sholat maghrib dan isya-nya itu ada jeda. Karena apa? Rasulullah SAW menunggu seluruh sahabat itu menurunkan atau mendudukkan untanya. Itu kan butuh proses. Ya, yang artinya ada waktu di situ. Ya, jadi maksudnya waktunya di sini tidak langsung dikerjakan, tetapi boleh adanya jeda. Ini para ulama menjelaskan, dan ini pendapat mayoritas menyatakan bahwasanya adanya jeda antara jamak sholat. Dan Rasulullah SAW menjamak sholatnya dengan pertama 1 kali azan dan 2 iqamah. 1 kali azan untuk di awal saja, baru iqamah. Kita bacakan hadisnya. Kita bacakan hadisnya. Nah, ini dia. Falam yazal wa fi hadits Jabir bin Abdullah At-Tawil, di hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Muslim. Qala fi falam yazal waqifan ya'ni bi Arafah hatta gharabat asy-syams wa dhahabat as-sufur qalilan hatta ghaba al-qurs. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di Bukit Arafah sampai mau tenggelamnya matahari. Wa ardafa Usamah khalfahu, maka selanjutnya Usamah bin Zaid datang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti dari belakang. Wa dafa Rasulullah SAW wa qad shanaqa lil khaswati zaman hatta in ra'saha liyusiba mawrika rahlihi wa yaqulu bihadhihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Ketika di perjalanan mau ke Muzdalifah, beliau mengatakan as-sakinah, pelan-pelan. Tenang, jangan terlalu terburu-buru. Kullama ata jabalan minal jibali arkha laha qalilan hatta tasmut hatta atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini wa lam yusabbih bainahuma syai'an. Nah, ketika mau menjamak salat maghrib dan isya, pertama beliau itu salatnya maghrib, selanjutnya salat isya. Beliau menjamak salatnya, yang artinya masih 3 dan 4. Ya, beda ya. Masih 3 salatnya, maghribnya masih 3, isyanya masih 4. Dengan apa? Dengan yang namanya adzanaini. 1 adzan dan 2 iqamah. Jadi kaidahnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak mau jamak salat, selanjutnya mau yang namanya mau qasar salat, dilihat. Kalau dia jamak takdim, ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kalau dia jamak takdim, maka 1 adzan dan 2 iqamah, walaupun itu sunnah. Adzan dan iqamah sunnah. Itu sepakat para ulama, kecuali di tempat-tempat di masjid-masjid yang dimana itu harusnya dikumandangkan adzan. Misalkan di Mushola Al-Fatal, misalkan ada di Mushola Fatal ataupun di masjid-masjid yang ada di sini, itu tidak ada azan di situ, maka hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau misalkan tidak ada yang mengerjakannya, maka dosa orang-orang yang sekitarnya. Ya, itu. Tetapi kalau misalkan kita sholatnya jalan safar, kita langsung sholat saja tanpa adzan dan iqamah, maka sah saja.
Karena ada dua orang tabi'in datang pernah satu hari masuk ke dalam masjid menemui Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sholat tanpa azan dan iqamah. Dua-duanya sholat bersama Abdullah bin Umar, sholat tanpa azan dan iqamah. Jadi itu memang hukumnya sunnah, tetapi kaidahnya seperti ini. Kalau misalkan mau jamak takdim itu misalkan maghrib dan isya, isyanya diawali di waktu maghrib, maka itu disunahkan satu azan dua iqamah, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalaupun yang jamak takhir, ya takhir terakhir, itu disunahkan hanya dengan satu azan dan satu iqamah. Kenapa? Karena sholat yang sebelumnya kan waktunya sudah habis. Misalkan waktu maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya, maghribnya kan waktunya sudah habis, dilaksanakan di waktu isya, maka yang disyariatkan yang ada sekarang itu sholat isyanya itu. Nah, sedangkan ketika sholat subuh ya satu azan dan satu iqamah. Karena Rasulullah SAW kesiangan bangunnya. Bukan artinya beliau itu melakukan kesalahan, tetapi didesain salah. Untuk apa? Menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran untuk umatnya. Kalau misalkan ada di antara umatnya yang lupa, ketiduran, khususnya di waktu subuh, maka bisa lakukan seperti ini. Beliau ketika melakukan safar, ketika itu tidur, disuruhlah para sahabat yang lain untuk membangunkannya. Qadarullah, semuanya tidur. Sampai apa yang membangunkan? Yang membangunkan itu adalah panasnya matahari. Beliau selanjutnya apakah langsung sholat? Tidak. Beliau berpindah tempat terlebih dahulu. Kenapa beliau berpindah tempat? Ini memang ada perbedaan pendapat. Beliau berpindah tempat untuk mengulur waktu agar tidak sholat di waktu yang terlarang. Ketika matahari berada, sudah terbit matahari sampai matahari tengah-tengah, yang artinya 15 menit setelah syuruk. Itu adalah pelarangan yang sangat syadid. Ya, mana kami sampaikan 5 waktu dilarang untuk sholat. Masih ingat atau tidak? 5 waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, setelah terbit matahari sampai matahari setinggi tombak, 15 menit. 15 menit sebelah subuh atau 20 menit. Yang ketiga, ketika matahari berada di atas kepala kita sebelum zuhur, itu biasanya ya istiwa. Yang keempat adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima, ketika matahari mau terbenam sampai dia terbenam dengan sempurna, yang artinya 15 sampai 20 menit sebelum sholat maghrib. Nah, ini 5 waktu. Nah, barulah Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu berpindah dulu, ya disebutkan apa maksudnya untuk mungkin untuk menghilangkan atau keluar dari waktu yang dilarang untuk sholat. Sehingga selanjutnya disuruhlah Bilal bin Rabah untuk azan. Kesiangan sholatnya masih azan. Ini syariatnya. Jadi Rasulullah ketika siangan sholatnya itu, beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan. Selanjutnya beliau ya ini untuk azan mengingatkan para sahabat. Selanjutnya beliau sholat sunnah qobliyah. Iya, sholat sunnah qobliyah. Barulah selanjutnya beliau sholat subuh bersama para sahabat. Nah, disinilah memang kalau kita lihat dari ambil hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam melakukan safar itu juga tidak ada masalah kalau kita mau menunaikan sholat sunnah rawatibnya. Tapi juga ada yang berpendapat bahwasanya yang tidak ditinggalkan itu hanya sholat qobliyah subuh saja. Tapi kalau kita mau mengkhususkan qobliyah subuh saja tidak bisa. Sesuatu yang khusus itu harus ada dalil. Ya, sesuatu yang khusus ada dalil. Yang artinya qobliyah subuh saja diperbolehkan, apalagi sunnah-sunnah rawatib yang lainnya. Seperti itu. Kalau dia umum, harus kita mutlakkan umum. Ya, umum saja. Kalau tidak baru khusus dijelaskan itu khusus. Rasulullah pernah menyampaikan hanya disampaikan atau dilakukan ditunaikan qobliyah subuh saja. Seperti itu para jemaah. Jadi tadi Rasulullah SAW menjamak salatnya ya dengan tadi, dan pada malam ini
beliau tidak, dalam satu hari tidak ada riwayat di dalam kehidupan Rasul beliau meninggalkan sholat witir, tidak pernah, kecuali pada malam ini. Pada malam ini beliau tidak sholat witir. Ketika di Musdalifah, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan beliau melakukan sholat witir. Musdalifah. Setelah beliau itu sholat isya, baru selanjutnya beliau itu tidur. Sudah. Beliau tidak, ya mabit. Mabit itu artinya bermalam. Makanya kan ada acara-acara mabit. Mabit itu dari kalimat bata yabitu. Ya bait itu diam. Bait itu adalah rumah. Kenapa disebut malam itu rumah? Kenapa malam itu disebut rumah? Karena ketika malam itu biasanya orang beristirahat. Orang beristirahat di mana? Di rumah. Seperti itu. Malam. Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu pakaian. Kenapa disebutnya pakaian? Orang memakai pakaian itu tujuannya untuk apa? Menutup aurat. Selanjutnya apa? Pakai pasti pakaian yang nyaman. Ya, maka malam itu dijadikan tenang agar kita itu nyaman. Seperti itu. Ya. Ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu terang benderang untuk kalian bisa mencari ma'isyah. Kalau wajib gimana lagi? Kita lanjutkan hadisnya, ayatnya selanjutnya. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kita jelaskan, orang berhaji pasti berzikir. Ya, orang berhaji itu pasti berzikir. Dimanapun pasti berzikir. Karena apa? Apalagi kalau dia sudah berangkat dari Indonesia. Kalau saya berangkat dari Indonesia tidak mau beribadah dengan benar di tempat ini, sudah mengeluarkan banyak sekali juga uang. Kalau tidak mau berzikir, maka rugi saja, mendapatkan kerugian. Maka jaranglah orang ketika dia berangkat ke sana, selanjutnya dia bermain-main, itu jarang. Apalagi dalam ibadah haji yang antrenya itulah lama. Maka disampaikan selanjutnya. Waktunya habis ya. Ya. Terima kasih. Ya, jadi disebutkan di sana maksud dari berzikir di situ bukan berzikir dengan lisan, tetapi maksud dari zikir di sini adalah sholat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-20 Thaha di ayat ke-14-nya. Di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Dirikan salat untuk berzikir kepadaku. Maksud dari fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, itu artinya tunaikanlah salat. Tunaikanlah salat. Tunaikanlah salat ketika engkau sudah sampai di Musdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari berzikir di sini yaitu dengan lisan selanjutnya. Karena dua kali disebutkan. Yang pertama adalah tadi dengan adanya lafaz dengan salat, yang kedua ini dengan lisan. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan berzikirlah seperti engkau, karena engkau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang sudah diajarkan kepada kalian. Yang artinya di sini zikir kita harus mengikuti zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Itulah sifat muslim yang profesional. Ketika dia diberikan satu perkara, dia tidak melebih-lebihi ataupun menguranginya. Kalau dalam ilmu tauhid namanya ifrat wa tafrid. Apa itu ifrat wa tafrid? Artinya tidak melebihkan sesuatu dan tidak mengurangi sesuatu. Kalau diberikan seperti itu, disebutkan seperti itu. Tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangi. Itulah orang muslim. Ya, ketika diberikan disuruhnya A, dia lakukan A, dia tidak tambah B lagi. Jadi ketika dia, walaupun itu dianggapnya baik untuk dirinya,
Tidak ada orang itu, mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada orang ketika melakukan sesuatu itu niatnya itu tidak ada niatnya itu buruk, tidak ada. Pasti niatnya baik, tetapi amalannya yang salah. Ya, seperti kalau misalkan sholat asar kan 4 rakaat, dia tambah 5 rakaat, niatnya pasti benar. Saya ya baik pasti. Kalau ditanyakan niatnya tidak akan selesai. Kenapa engkau sholat 5 rakaat? Biar pahala saya tambah. Niatnya saya baik untuk mencari ridha Allah. Itu kalau ditanyakan masih seperti itu. Tetapi apanya amalannya itu lihat. Amalannya salah. Nah, tertolak akhirnya. Maka daripada itu tidak semua itu merujuk kepada niat. Tetapi amalannya juga. Dia niatnya baik tetapi amalannya itu salah. Walaupun itu dianggap manusia itu baik, melakukan sholat baik, tetapi kalau dia sudah niatnya tadi amalannya salah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka itu akan tertolak. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu yang dimana tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya oleh Nabi Muhammad SAW, dia niatkan ibadah, maka itu akan tertolak. Itu akan tertolak. Maka inilah pentingnya kita menghadiri majelis ilmu agar kita tahu apakah selama ini ibadah yang kita kerjakan itu benar atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya kalau tidak hadir di majelis ilmu? Selama ini mungkin kita melakukannya karena mengikuti orang lain. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti orang lain. Sehingga apa? Sehingga ketika dia ditanyakan kenapa engkau melakukan itu, dia tidak tahu apa-apa. Ya, saya diajarkan sama nenek moyang saya seperti ini. Saya diajarkan oleh guru saya seperti ini, tetapi tidak tahu kenapa dikerjakannya. Ya, maka inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Kita diberikan akal fikiran agar memakainya dengan baik. Memakainya dengan baik, salah satunya adalah mengetahui landasan-landasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Dan sesungguhnya kalian sebelumnya kalaupun tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka engkau itu pasti sudah termasuk dalam kategori orang-orang yang tersesat. Diambil di dalam ayat ini kita menyimpulkan bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Masih merasakan Islam sekarang, masih merasakan nikmatnya keimanan sekarang, harus banyak bersyukur. Banyak orang-orang di luar sana mereka tidak masuk dalam Islam. Mereka tidak diberikan hidayah Islam. Mereka tidak diberikan nikmatnya hidayah. Maka daripada itu, kita yang masih dalam keadaan Islam, beragama Islam, bisa menunaikan sholat, bisa mengikuti ta'lim, itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Jangan melihat nikmat-nikmat yang tidak kita punya, tetapi lihatlah nikmat yang ada di diri kita, sehingga kita pasti banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur. Dan inilah tafsir dari surat 198 menjelaskan tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum tentang wukuf di Arafah, selanjutnya mabit di Muzdalifah. Mabit Muzdalifah hukumnya wajib, bukan rukun. Yang artinya kalau ada orang yang meninggalkan, maka tinggal membayar dam. Membayar dam namanya, denda. Maka inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan kita mengambil dari ayat ini juga satu tadi nikmat iman. Kalau masih bisa sholat itu banyak syukur. Kalau sekarang masih bisa sholat itu banyak syukur. Karena ada orang-orang yang mungkin kemarinnya dia sholatnya 5 waktu di masjid, sekarang sudah keluar dari Islam, banyak. Masih bisa sholat, masih bisa beristighfar, masih bisa berzikir, masih bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara, dan ibu-ibu juga masih bisa
mendidik anak dengan baik dengan Al-Qur'annya, maka banyak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita disibukkan dengan nikmat yang kita tidak punyai. Jangan sampai kita disibukkan oleh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Sehingga dengan itu pasti akan timbul dalam hati kita rasa iri, dengki, dan lain-lain. Ya, maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan yang berbahagia ini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk diri kita untuk bisa berkumpul lagi, bisa bersilaturahmi lagi, bisa menuntut ilmu agama ini lagi sampai insyaallah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.